Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik anak-anak, kita akan belajar potensi sumber daya alam Indonesia bersama Ibu Apriningsi. Ibu ambil sumbernya dari buku paket IPS edisi revisi 2016. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah terlebih dahulu ya. Ilahadinya biridoilah Syaulillahi lana Fatihah. Terima kasih. Potensi sumber daya alam Indonesia. Apa itu sumber daya alam anak-anak? Bahan ibu yang ada di alam sekitar Indonesia. Boleh segala sesuatu yang kita dapatkan untuk kelangsungan hidup kita bisa. Potensi itu apa? Potensi itu kemampuan yang kita miliki. Boleh. Jadi potensi sumber daya alam itu apa? Kemampuan kita untuk mengelola dengan cermat bahan yang ada di alam sekitar kita untuk kepentingan hidup kita. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, banyak sekali bentuk sumber daya alam di Indonesia. Ada air, tanah, udara, batuan, hutan, dan bahan tambang. Kita akan membahas hutan. Ya, hutan Indonesia itu sangat luas ya. Bahkan dulu pernah jadi paru-paru dunia. Hutan kita itu memiliki kekayaan flora dan fauna yang sangat besar. Flora itu artinya tumbuhan dan fauna itu artinya hewan. Bahkan Indonesia itu terkenal dengan spesies endemik, artinya barang atau tumbuhan hewan tersebut hanya ditemukan di Indonesia. Silahkan kalian bisa lihat, ini contohnya adalah burung maleo. Ini spesial asli Indonesia dari Sulawesi. Ada lagi nggak? Ada. Apa itu? Komodo itu juga asli Indonesia. Kemudian Rafflesia itu juga dari Indonesia ya. Kemudian yang dari Papua apa itu? Anggrek ya. Wah, banyak sekali kita ya. Nih ya, pertama potensi hutan kita. Kemudian yang sering kita ketahui mengenai hutan ya, menghasilkan sebuah kayu. Kalian tentu tahu itu. Kayu di Indonesia itu sangat banyak sekali jenisnya. Ada kayu jati yang dari Jawa itu yang terkenal banyaknya ya. Jati juga ada jati pendem dan lain-lain. Kemudian ada kayu mahoni, kayu cendana dari Nusa Tenggara Timur, rasa mala, akasia. Kemudian keruing, meranti yang dihasilkan di Papua. Serta yang lainnya. Itu jenis kayunya. Nah, contoh di sini Ibu kasih kayu pohon jati ya. Ibu ambil sumbernya dari potensiindonesia.com. Seperti ini bentuknya. Daunnya lebar-lebar ya. Bisa kalian lihat ya, usianya itu bisa sampai ratusan kayak kalau kayu jati itu ya. Oke. Permasalahannya sekarang anak-anak ibu semuanya, meskipun hutan kita itu terkenal sangat luas, tapi saat ini spesies tumbuhan atau hewan itu banyak sekali yang hampir punah, terancam punah. Kenapa terjadi seperti itu? Ya karena rusaknya hutan kita. Entah itu penggundulan itu artinya pembabatan hutan secara liar ya. Yang kecil-kecil itu juga diambilin. Akhirnya makhluk hidup yang ada di hutan itu tidak bisa melakukan keberlangsungan hidup karena tempat tinggalnya itu dirusak ya. Mereka pun akhirnya ikut rusak. Oleh karena itu, kita anak-anak semuanya sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya ya menjaga hutan kita. Gimana caranya? Ya kalau mau ngambil pohon, mau mengambil kayu ya ditebang pilih gitu ya. Biasanya yang di daerah Kalimantan ini anak-anak kan ada yang dari daerah situ bisa. Kemudian juga buang sampahnya jangan sembarangan, itu juga kan mengganggu keberlangsungan ya. Kalau bakar-bakaran juga hati-hati ya.
Kenapa kita harus memikirkan seperti itu? Karena hutan itu manfaatnya sangat banyak untuk kita. Apa itu manfaatnya hutan untuk kita? Ya untuk menyimpan air hujan, supaya apa? Menyimpan air itu hingga ngalir ke sungai dan danau, agar saat kita musim kemarau itu tidak terjadi kekeringan. Kemudian juga hutan itu tempat hidup flora dan fauna, ya tumbuhan, ya hewan, ya kayak tadi spesies-spesies endemik yang ada di Indonesia. Kemudian juga mencegah terjadinya erosi, terjadinya tanah longsor itu dicegah dengan adanya hutan, tumbuhannya. Kemudian ada juga menghasilkan oksigen itu juga, dan sumber kehidupan masyarakat untuk mencari nafkah juga bisa, yaitu manfaat hutan yang sangat banyak sekali. Kemudian pembahasan yang kedua, potensi Indonesia yang akan kita bahas adalah sumber daya tambang. Tambang Indonesia itu sangat melimpah, sangat banyak sekali. Apa aja sih Bu tambang Indonesia? Ada minyak bumi dan gas, ada batu bara, ada aluminium, ada emas dan lain-lain. Yuk kita bahas satu-satu. Minyak bumi, siapa yang nggak tahu? Kalian pakai di rumah itu gas, kalian pakai bensin, pakai pertalit, itu dari minyak bumi dan gas Indonesia, itu buat transportasi ya, untuk rumah tangga. Kemudian juga energi yang terbarukan itu ada energi matahari, energi angin, dan biodiesel. Batu bara kita itu juga sangat melimpah ya, itu sumber daya tambang kita ada di Kalimantan, itu banyak juga. Buat apa itu batu bara? Itu untuk pembangkit listrik, kemudian juga untuk pabrik-pabrik kalau mau memproduksi sesuatu itu biasanya pakai bahan bakunya batu bara ya. Potensi yang paling besar itu ada di Kalimantan dan Sumatera ya. Kemudian ada baukis itu untuk menghasilkan aluminium ya. Ada pasir besi juga untuk menghasilkan semen ya, untuk industri semen. Ada beberapa industri semen yang besar di Indonesia, di Cilacap ada, Sumatera, Lombok, Jogja. Kalian kenal dengan semen Holcim, ada semen apalagi kalau di rumah? Segitiga ada, semen roda tiga roda, tiga roda juga ada ya. Kemudian emas, wah emas kita juga sangat besar. Kalian kalau pernah lihat berita itu, pernah kita itu dibahas PT Freeport Indonesia ya, tambang emas kita itu yang besar itu di Papua, itu digarap sama PT Freeport. Kemudian Kalimantan Barat ya, tapi sekarang PT Freeport sudah berganti nama menjadi usaha yang dialihkan ke bagian negara kita. Nah, demikian pembahasan kita mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Banyak sekali sumber daya alam yang harus kita pelajari, harus kita telaah lebih lanjut agar kita bisa memanfaatkannya kelak lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, supaya lebih daya guna lagi ya. Harapan Indonesia ada di tangan kalian, makanya kalian yang semangat belajarnya, jangan lupa kerjakan tugasnya nanti. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.